Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di bulan yang mulia kita bisa bersilaturahim dalam mengisi materi pesantren Ramadan. Semoga aktivitas kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tanamkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah begitu sayangnya kepada kita sehingga kita masih dikasih sehat, kasih kuat, kasih kesempatan, dikasih umur panjang, lapangnya rezeki kita. Jadilah orang-orang yang banyak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang pandai bersyukur, menikmatinya dengan penuh ikhlas, penuh ridho, pasti akan ditambah nikmatnya. Dalam firman Allah mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah kenikmatannya, kebahagiaannya, keberkahannya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Jadi jadilah hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan kita. Kedua, sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, sehingga kita semua insya Allah bakal mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini, jadilah hamba yang sangat gembira, sangat senang bertemu dengan Ramadan. Karena kita masih dikasih kesempatan untuk bisa menjalankan Ramadan dengan penuh keikhlasan, keimanan, kebahagiaan. Sebagaimana Nabi katakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bahagia menghadapi bulan suci Ramadan, bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan, maka baginya akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh manfaat. Mata kita, pendengaran kita, anggota tubuh kita, semuanya akan menjadi ibadah. Tidur kita pun akan jadi ibadah. Kalau hati kita semuanya mencari ridho Allah. Ada 5 golongan orang-orang yang akan mendapatkan kerinduan surga. Sebagaimana Nabi katakan, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Siapa yang dirindukan surga? Pertama, talil Quran. Orang yang cinta baca Al-Quran. Nah, aku sekalian, tanamkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Membacanya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala. Menghayatinya akan menjadi jiwa-jiwa yang terang, penuh cahaya. Orang yang cinta Al-Quran tergolong hamba Allah yang terbaik. Al-Quran yang kita baca, kita hayati akan penuh rahmah. Sebagaimana Allah katakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan, fahami, masukkan dalam hati kita.
maka insya Allah rahmat Allah luar biasa. Kemudian hadis Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana fa'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan kepada orang lain. Maka hati kita niatkan dengan tulus untuk mencari keridhaan Allah, mencari berkah Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah syifa wa rahmah, bisa jadi obat hati, obat fisik maupun mental kita. Hati-hati yang penuh zikir dengan Al-Quran, insya Allah cahayanya luar biasa. Rumah kita bakal disinari oleh cahaya Al-Quran. Bagi orang-orang yang ikhlas belajar dan mengamalkan kepada orang lain, maka cintai Al-Quran, insya Allah hidup kita bakal tenang, lahir maupun batin, dan bakal dirindukan surga. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah wahafidhil lisan, orang yang bisa jaga lidah. Apalagi dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini, lidah harus benar-benar bisa kita jaga. Jangan buang hal-hal yang tidak bermanfaat, ngomong yang tidak karuan. Karena orang yang tidak bisa menjaga lidah bakal tidak selamat. Keselamatan manusia adalah karena lidahnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang adalah karena penjagaan lidahnya. Jangan kita sia-siakan, apalagi dalam bulan suci Ramadan, kita lagi berpuasa, betul-betul kita jaga. Jangan sampai dikotori oleh lidah kita. Ghibah, namimah, mau fitnah, semuanya akan merusak amal ibadah kita. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, marilah jadi orang-orang yang pandai menjaga lidahnya, sehingga lidah akan memberi manfaat yang luar biasa. Karena lidah itu tidak bertulang, terkadang menyakitkan. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, ayo kita cintai tadarus Al-Quran. Kita buka dari juz pertama, dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Lanjut terus. Insya Allah kalau sudah kita cintai Al-Quran itu, kita malah menjadi orang yang tidak ada beban sama sekali. Malah justru sangat merindukan Al-Quran. Lidah kita gunakan untuk tadarus Al-Quran. Jangan buang waktu yang sia-sia. Waktu kita itulah kita semakin hari semakin habis jatah umur kita. Makanya di bulan suci Ramadan ini mari kita isi dengan hal-hal yang penuh manfaat. Bisa menjaga lidah dan perbuatan kita. Jangan sampai melukai, menyakiti sesama. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, kalau kita pengen dirindukan surga adalah mutma'il ji'an, yaitu orang yang cinta sedekah, cinta memberi, beramal, apalagi kepada orang-orang yang berpuasa, apalagi kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang lapar. Kita berbagi, kita tidak akan pernah miskin karena berbagi. Malah justru dengan berbagi itu akan membawa keberkahan. Maka jadilah orang-orang yang cinta bersedekah, cinta berbagi, terutama kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang du'afa. Berbaginya di bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Insya Allah dengan kita berbagi, dengan kita bersedekah, insya Allah akan menjadi orang yang dirindukan surga. Selanjutnya, siapa lagi orang yang akan dirindukan surga? Yaitu man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasanya ikhlas. Karena puasa itu adalah ibadah amalia sirri. Orang lain nggak tahu kita puasa atau tidak. Kalau kita ngumpet mau makan juga orang lain nggak tahu. Makanya pahala puasa itu luar biasa. Allah yang akan membalasnya langsung terhadap orang-orang yang berpuasa. Kayak disediakan ar-royan, pintu surga
bagi orang-orang yang rajin berpuasa, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal puasanya bolong-bolong. Itu naudzubillah. Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Kalau kita berpuasa dengan ikhlas, dengan penuh iman, kita mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, berbuka di awal, sahur di menjelang imsak sekitar jam 3:30, itu sangat disunahkan. Dan disitulah penuh keberkahan orang-orang yang sahur. Makanya kalau kita pengen dirindukan surga, puasanya betul-betul ikhlas, betul-betul iman, betul-betul karena Allah. Insya Allah kita bakal sehat lahir dan batin. Sekarang masalah ibadah. Ibadah itu ada 2 kategori. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang khusus, khas, tertentu, yang sudah ditentukan syarat rukunnya. Seperti apa? Seperti dalam rukun Islam. Salat, syahadat, puasa, haji, zakat ya. Bunyal Islam syahadah. Ditegakkannya Islam karena syahadat. Wa aqimis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian wa shaumu Ramadan, berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu pergi haji jika kita punya kemampuan. Itu masuk dalam kategori ibadah mahdoh yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang yang umum sifatnya. Seperti kita menuntut ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Semua wajib menuntut ilmu. Dan siapapun bisa belajar. Belajar dari ayat-ayat kauniyah. Melihat alam kita, ini adalah pembelajaran. Betapa agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah jika kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dari alam semesta. Jadi perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu akan menjadi ilmu. Belajar, perhatikan lingkungan kita. Terutama perhatikan diri kita sendiri. Kita ini diciptakan untuk apa? Dan apa yang kita jalani nanti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Dan yang namanya ibadah harus didasari dengan ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah. Dan yang kedua, kalau kita ibadahnya semuanya karena pengen dapat surga, takut sama neraka, itu nanti kalian capek. Tapi kalau kita hanya mencari ridhonya Allah, kalau Allah sudah ridho, apapun Allah akan berikan kepada hambanya yang tulus hanya mengharapkan keridhoannya. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Kalian perhatikan, renungkan, jadilah hamba-hamba yang soleh, solehah, cinta ilmu, cinta Al-Quran, cinta ibadah. Insya Allah bakal menjadi hamba-hamba yang betul-betul mendapatkan ketenangan lahir batin, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.